Shalom. Untuk Morning Watch hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Ini adalah pembelajaran Morning Watch saya yang sudah saya jalani selama beberapa hari dan tibalah di hari ini di ayat ke-12 sampai dengan 14. Sebelum kita memulai, bagi sahabat yang akan mengikuti pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita belajar kemudian bersama-sama. Untuk Morning Watch ini, seperti biasa, saya akan coba baca dulu ayatnya. Saya coba akan renungkan. Dan kemudian ada tahapan berikutnya, yaitu menulis ulang dan menulis prinsip dan proyek. Prinsip dan proyek ini sama seperti renungan pagi yang biasanya saya terapkan setiap harinya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Di ayat ke-12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Untuk proses pembelajaran ini, biasanya saya akan menebalin kalimat-kalimat yang mewakili, dan kemudian untuk mengerti dulu sih sebenarnya, baru akan menulis ulang. Oke, saya coba baca dalam hati dan saya akan tebalin. Adalah yang menarik adalah percaya kepadaku. Dan dikatakan akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Akan melakukan. Yang percaya kepadaku akan melakukan. Bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Wah, ini yang apa sih? Apa pekerjaan yang lebih besar yang dilakukan oleh Tuhan? Tapi di sini ada kata itu ya. Mungkin mewakili dari apa yang Tuhan lakukan di dunia ini. Sebab aku pergi kepada Bapa, cuman ini titik koma. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Minta dalam nama Tuhan. Janjinya adalah Tuhan akan melakukannya. Tujuannya adalah Bapa dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini pengulangan yang sama, mungkin ya bolehlah dibilang sama persis dengan ayat sebelumnya ya. Apa juga yang kamu minta, aku akan melakukannya. Next step, saya biasanya akan coba membaca ulang yang ditebalin ataupun digaris bawahin ataupun yang sifatnya yang kita sudah tandain untuk bisa mengerti secara keseluruhan ayat-ayat ini. Oke. Untuk menulis ulang itu simpel aja. Bukan simpel sih, maksudnya ya tulis aja dengan bahasa kita sendiri. Tuhan berkata, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu.
Aku pergi kepada Bapa, dan janjiku adalah apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukan, agar Bapa dipermuliakan di dalam anak. Oke. Lalu kita baca ulang, menulis ulang. Tuhan berkata, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Aku pergi kepada Bapa, dan janjiku adalah apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukan, agar Bapa dipermuliakan dalam anak. Setelah itu biasanya saya akan meditasi, saya coba berdoa, dan saya coba akan renungkan kembali, saya akan coba baca berulang-ulang, hingga saya dapat menemukan apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada aku secara pribadi, dan kepada sahabat-sahabat yang juga belajar bersama-sama. Jadi silakan gunakan momen ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan. Oke, kita masuk ke prinsip proyek. Jadi, prinsipnya adalah orang yang beriman kepada Tuhan itu akan melayani. Karena apa yang Tuhan lakukan adalah pelayanan ya. Jadi, ya, akan melayani. Jadi proyeknya adalah apa yang bisa kita lakukan terkait dengan ini. Mungkin contohnya saja misalnya mendoakan bilanglah menghubungi satu teman dan minta dan tanya apakah ada permohonan doa, misalnya ini. Apakah ada permohonan doa? Karena pelayanan tuh banyak sebenarnya. Kalau mau kita bilang ya, doa itu pun juga pelayanan. Ya mungkin ini sama ya. Ini contoh sekaligus saya yang akan lakukan juga. Dan yang kedua adalah dikatakan di sini apa yang kamu minta dalam namaku. Kadang orang berpikir ya. Oh yaudah, mungkin kita bahas dulu ya yang tulisan ulang ini sebelum kita ke prinsip proyek. Di sini tuh dikatakan jika kamu percaya kepadaku, kamu akan lakukan apa yang aku lakukan. Sering sekali kita itu mengaku sebagai Kristen, sebagai Kristiani, kita percaya, kita pergi ke gereja, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Ada ayat menyebutkan bahwa Tuhan itu datang untuk memberikan kesembuhan, meringankan beban kepada orang-orang tahanan, dan ya intinya menolong. Bahkan yang Tuhan lakukan adalah menolong umat manusia bebas daripada dosa. Makanya itu adalah hal pelayanan yang Tuhan lakukan. Sedangkan kalau kita tidak memiliki mindset yang sama seperti yang Tuhan lakukan, sering sekali sebenarnya kita tidak menyadari bahwa mungkin kita tidak berada di dalam Tuhan. Lalu poin kedua adalah apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukan. Minta dalam namaku. Apakah ini literal gitu ya? Literal misalnya
Mungkin kita berdoa, Tuhan, aku pengen ada orang bayarin aku handphone di dalam nama Yesus. Amin. Apakah seperti itu? Mungkin kita simpelnya percaya akan hal itu ya. Tapi coba lihat lagi apa yang Tuhan ingin sampaikan di sini. Apakah yang kita minta itu adalah sesuatu hal yang selaras dengan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini? Dan kita tahu Tuhan Yesus pun ketika ada di dalam dunia ini, dia pun meminta juga kepada Bapa. Apa yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa? Hal yang sama juga seharusnya kita minta kepada dia. Jadi ketika kita meminta dalam namaku, adalah meminta sesuai dengan apa mindsetnya Tuhan. Karena apa kaitannya handphone dengan mempermuliakan Bapa? Apa kaitannya kita mendoakan, bilang saja, jabatan ataupun pekerjaan? Apa kaitannya dengan mempermuliakan Bapa? Apa yang kita minta? Berarti harus ada kaitannya dengan kemuliaan Bapa. Itu poinnya di sini. Jadi di sini poinnya adalah permintaan mintalah maka akan diberikan. Mintalah kepada Tuhan apa yang kita perlukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kehidupan rohani dan pekerjaan Tuhan. Mintalah maka akan diberikan. Mintalah kepada Tuhan apa yang kita perlukan untuk kehidupan rohani dan pekerjaan Tuhan. Ini adalah satu prinsip. Dan untuk proyeknya, pikirkan apa yang bisa kita lakukan ini. Jadilah pelaku-pelaku firman. Apa yang kita perlukan, minta. Minta. Mendoakan hati yang baru sebagai murid Kristus. Oke, dua ini saja mungkin prinsip dan proyek. Itu cara bagaimana pembelajaran untuk Morning Watch. Dan terakhir biasanya saya akan memberi judul. Saya doa dulu ya. Saya doa selesai dan kemudian akan saya beri judul. Cuma nanti ini saya beri judul dulu baru pembelajaran kita selesai dan silakan berdoa. Jadi dari sini judulnya adalah melakukan hal iman dan melakukan pekerjaan Tuhan. Hal iman dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu saja Morning Watch kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.